Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan RW 13 Tanah Baru untuk menyampaikan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau kita sebut dengan Musrenbang. Musrenbang ini adalah forum partisipasi tahunan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan, menyepakati, dan menetapkan prioritas pembangunan. Ini bertujuan agar usulan warga dari tingkat desa sesuai dengan kebutuhan real dan transparan dan akuntabel. Hal-hal yang penting mengenai Musrenbang ini diantaranya adalah menyerap aspirasi masyarakat, menyelaraskan prioritas daerah, serta meningkatkan rasa memiliki atas proyek pembangunan. Nah, pendekatannya dimulai dari tingkat dusun atau RW atau kita kenal sekarang RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota sampai dengan provinsi dan hingga nasional. Musrenbang ini dilaksanakan secara berjenjang pada awal tahun antara Januari sampai dengan April untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. Adapun fungsinya adalah menghasilkan dokumen berupa rencana kerja pemerintah daerah atau rencana kerja pemerintah desa. Musrenbang penting untuk memastikan pembangunan agar tepat sasaran karena masyarakat berhak mengusulkan, membahas, dan menetapkan agenda pembangunan wilayahnya. Mari sama-sama kita ikuti musyawarah rencana pembangunan di wilayah RW 13 Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok. Kesepakatan yang diputuskan oleh Pak RT ataupun Pak RW. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini akan segera turun kapnya. Ketika setelah disahkan, kelompok masyarakat ini apabila terjadi perubahan pada komposisinya, sakit, meninggal, mengundurkan diri, ya kan? Atau sayanya Bu, saya kan rencananya kan tahun depan sudah menjadi RW, sayanya diganti, ya kan? Itu akan enggak ini, iya. Maka tahapan pembentukan masyarakat ditempuh kembali. Berarti Pak RW existing, ya jadi gitu. Makanya contoh ya si A angkat, ya kan? Ini saya juga pesan jangan yang kontrak Bu ya. Nanti dia pindah pusing kita. Ya. Jadi memang warga tetap Bu ber-KTP dan 13. Walaupun itu toko seni kalau gini-gini, nanti nggak punya KTP atau 13, jangan, nanti dia bisa pindah. Ya, jadi memang itu adalah buktinya ketika nanti bukti diri lah. Jadi, itu pasti diminta. Kalau ada yang mengundurkan diri, karena Pokmas ini Bapak dan Ibu, ini bukan untuk sekarang aja, ini terus-terusan ya Bapak dan Ibu. Ya, terus-terusan, ya kan? Minimal ya selama periode saya lah, ya kan gitu. Jadi ini apabila terdapat pergantian komposisi kelompok masyarakat pada posisi selain ketua RW, ya, jadi saya mengajukan orangnya nih kita nanti rapat. Umpamanya anggota saya ada yang mundur berhalangan tetap gitu, ya udah saya usulkan Pak ini diganti oleh Bapak ini, keburukan. Ya. Kalau sayanya yang diganti, ya di Bapak dan Ibu harus pilih.
dengan tahun sebelumnya karena adanya insidensi gitu ya. Jadi nanti pelaksanaan musyawarah kelurahan dilaksanakan secara Zoom meeting atau secara online gitu ya. Lalu untuk pelaksanaan dana RW 300 juta tahun ini tetapi ini ada perbedaan untuk infrastruktur gitu. Tetapi kalau RW atau Pokmas RW tidak sanggup melaksanakan gitu ya, itu bisa dialihkan ke Pokmas lain yang siap. Nah, kami masih ada Pokmas kelurahan gitu ya, yang selama ini mengerjakan kegiatan infrastruktur yang dari dana kelurahan itu masih ada, tidak dibubarkan gitu. Jadi bisa nanti dialihkan ke Pokmas kelurahan karena memang untuk pelaksanaannya memang agak panjang ya gitu, dari dokumen pengajuan, dokumen pelaksanaan gitu, sampai dengan nanti dokumen hasil pekerjaan dan sampai serah terima gitu. Nah, ini kami serahkan kepada RW dan seluruh warga, bagaimana teknisnya terserah, apakah mau melaksanakan dengan Pokmas RW sendiri atau mau dialihkan ke Pokmas lain. Lalu juga ada beberapa kegiatan seperti kegiatan pengadaan barang. Gerobak motor ya, gerobak motor, sampai cembung. Nah, untuk selain infrastruktur seperti pengadaan barang gitu ya dan pemberdayaan masyarakat, RW harus membentuk Pokmas juga ya, dan itu harus dilaksanakan oleh Pokmas RW ya. Jadi tidak bisa dialihkan ke Pokmas lain, dan saya pun tidak dibolehkan gitu ya untuk menyerahkan kepada Pokmas lain. Jadi harus Pokmas RW-nya yang melaksanakan ya gitu. Nah, untuk susunan kepengurusannya tadi sudah saya sebutkan, Pak RW otomatis menjadi ketua Pokmas, nanti tinggal ditunjuk siapa sekretarisnya, bendaharanya. Tetapi di dalam pelaksanaannya harus dibentuk tim lagi, dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas. Untuk kegiatan pengadaan barang itu ada honornya. Bentar ya. Kegiatan yang selanjutnya adalah penguatan pemilahan sampah organik. Nah, ada dalam syarat kegiatan itu dikatakan kegiatan mandatori, Bapak Ibu. Jadi kalau kegiatan mandatori ini adalah kegiatan yang wajib diambil, Jadi semua RW wajib ngambil kegiatan yang ini, pemilahan sampah organik. Bentuk kegiatannya adalah belanja ember sebesar 30